Oke, tema hari ini one ya. Jadi menyambung dari punyanya pastor kalian minggu lalu tentang 99 ya. Saya akan bicara tentang one, tentang satu. Oke. Saya pakai tag di sana, do you really know your God, ya kan? Khotbah saya hari ini akan menggoncang iman Anda gitu ya. Apa Anda benar-benar percaya sama Tuhan atau enggak gitu ya. Atau cuma ikut ya, sekedar ikut aja gitu ya. Tapi kita mau belajar sama-sama hari ini. Oke. Kita tahu prinsipnya minggu lalu udah diajarin bahwa it's not about quantity. 99 itu bukan quantity. It's about equality. Oke? Masih ingat teman-teman ya? Kalau 1 sama dengan 99, ini bukan matematika itu mudah ya. 99 juga bisa diartikan sama dengan 1, betul? Betul, berarti tidak peduli jumlahnya berapa. Ya kan? Equality. Tapi kalau bisa, Anda mau yang 1 atau yang 99? Ayo, kalau dikasih pilihan sama Tuhan, Anda mau domba 1 atau domba 99? Halo? 99 lah. Mana ada orang yang cukup bodoh untuk menolak 99 dan mengambil 1. Oke. Tapi kalau ini equality, pasti Tuhan punya sesuatu yang membuat 1 ini setara dengan 99. Ya kan? 5 buah permen milk kita. Prinsipnya seperti itu. Oke. Saya mau bicara satu sisi yang teman-teman harus tahu. Bahwa saya belajar bahwa saya pribadi, atau teman-teman yang lain, kita ini tidak mengenal Tuhan secara penuh. Betul ya? Tidak mengenal Tuhan secara 100. Dari skala 1 sampai 100 mungkin ada yang 1, 2%, 3%, 10% itu udah luar biasa banget bagi saya. Kita tuh gak kenal sifat-sifatnya Tuhan. Terlalu beyond measure. Kita cuma tahu dia setia, dia baik, dia kasih, ya kan. Itu pun kata orang, kadang kita ngalamin, kadang kita enggak. Oke, kita percaya aja lah apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi saya mau sedikit menggelitik pikiran Anda tentang Tuhan. Apa benar Tuhan yang Anda sembah itu seperti yang Anda bayangkan? Oke, itu poinnya. Ada satu ayat bilang seperti ini. Ini perumpamaan tentang talenta. Teman-teman mesti sudah pernah baca ya. Ada yang bilang seperti ini. Pada hari terakhir, sebelum masuk ke sana. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tahu kan ayat ini? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku, kamu sekalian semua pembuat kejahatan. Oke. Ada satu fakta menarik kalau teman-teman tarik di sini. Yang ditolak Tuhan itu hambanya, pengkhotbahnya lah. Atau orang yang dia pakai. Makanya Tuhan tidak pernah ambil karunia orang. Oke. Tapi jemaat yang disembuhkan, jemaat yang setannya dilepaskan, ini pada masuk surga nih. Oke. Nakem enggak maksud saya? Tuhan itu sengaja, biarkan kita hidup kalau masih berguna buat dia. Oke, baru awal-awal nih. Kalau Anda sudah gak guna, dibuang firman Tuhan dan dibakar. Tapi kalau masih ada bergunanya, sok maju. Itu hamba Tuhan korupsi, itu hamba Tuhan curi kemuliaan Tuhan. Wah itu hamba Tuhan main serong, tapi dia bikin mujizat, baptis orang banyak. Jemaatnya masuk surga. Tuhan bilang, go on, 99. Toh 1 mati. Makanya kalau kita gak kenal Tuhan yang kita sembah, kita gak hidup seperti Tuhan. Kita tuh hidup itu kayak modelnya kernet bemo, ngerti gak sih? Jurusan obong gitu doang. Orang naik sih, kita turun tapi. You know deh. Miris banget, kita gak ngalamin Tuhan. Orang yang masuk sampai, kita enggak. Oke. Kenapa? Karena bagi saya, ini poin saya nomor 1, Tuhan itu adalah Allah yang memanfaatkan aja. Memanfaatkan kalian sampai titik darah penghabisan, di mana kalian sudah tidak ada gunanya lagi, kalian akan dibuang dan dibakar. Oke. Jangan difoto, ini masuk kerja palsu, saya bisa kasus setelah ini. Teman-teman tahu gak sih kenapa Firaun Mesir, bangsa Mesir itu sampai 10 tulah. Tahu enggak kenapa? Tuhan itu sengaja loh mainin Firaun. Anda pikir dia enggak bisa dengan satu kuasanya lalu Firaun bilang, sudah pergi-pergilah. Enggak.
Dia mengeraskan hatinya. Dimainin sama Tuhan. Lagi, sudah 2, 3. Biar ada cerita. Supaya filmnya klimaks. Sebagai seorang yang tahu film dan buat itu, Anda pasti tahu kan di dalam sebuah film tuh mesti ada yang namanya klimaks dan nanti klimaks. Nah Tuhan tuh bikin klimaksnya seperti itu. Sengaja 10 kali supaya ada cerita. Dia manfaatin Firaun doang. Anda pikir ya, kalau dia bisa lakukan itu sama orang jahat. Halo, apalagi sama Anda anak Tuhan. Bingungnya dimanfaatin habis-habisan sama Tuhan. Nah, belum mikir kan, oh iya, jangan-jangan selama ini di universe yang lain aku hanya dimanfaatkan untuk kepentingan siapa gitu. Tohnya kita gak masuk surga dong. Misalnya Sonia nih, amit-amit ya nih, amit-amit. Nyanyi nih, wah diberkati yang dengerin itu. Lalu bertobat gitu ya, apa aja. Dia sendiri enggak jatuh dalam dosa, masuk neraka. Dia gak tahu, dia cuma dipakai untuk mentobatkan si A, si B gitu. Hah? Kalian pernah berpikir so far sejauh itu? Tuhanmu adalah Allah yang memanfaatkan kamu. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda mau dimanfaatkan Tuhan? Mau enggak? Jangan bilang mau loh ya. Terjadi sesuai dengan imanmu loh. Nah, serba salah kan. Loh dipanggil gimana kalau gak jawab nanti kira salah. Ya memang hidup itu begitu. Ya biar seru aja. Mau gak dimanfaatin Tuhan? Enggak dong, kita punya kehendak bebas. Pemberontak semua, loh kan salah lagi. Jangan ikutin semua amin orang ngomong di depan. Anda harus tahu. Mau gak dimanfaatin Tuhan? Kita tuh sering kali lupa satu turning point. Oke, Tuhan pakai hidup kita, manfaatin hidup kita buat orang lain gitu ya. Kita cuma pikirin diri kita sendiri selama ini. Oh aku selamat, aku pelayanan, yang penting aku ini. Ternyata kita selama ini kita gak ada di jalurnya Tuhan gitu loh. Kita selama ini kita menyimpang dan kita menuju neraka pelan-pelan gitu. Tinggal nunggu matinya aja. Kita gak pernah sadar itu. Tujuan saya khotbah hari ini. Adalah mengurangi jatah anak Tuhan yang gak layak masuk surga. Supaya couplingnya sana lebih gede. Kasarnya gini, kalau di atas ya jatah rumah itu 100 are. Saya perkecil. Dan saya punya jatah rumah 1 are. Masing-masing dari kalian misalnya ini 100 orang 1 are semua. Penuh kan? Wah ini ada nih Budi, ini misalnya siapa namanya Robi ini gak masuk nih. Gak perlu lah nih orang-orang nih. Tuh gugur 50 hilang. Wah 50 masuk. Oh jatahnya kan dapat yang 50 itu. Jadi at least rumah saya nanti jadi 2 are. Kok bisa gitu Pak? Alkitabiah itu. Tak jelasin alasannya supaya kalian tahu. Kalian kira saya ngarang-ngarang kah? Talenta. Dan hamba yang ketiga yang punya 1 talenta. Kita bahas tentang semua tentang 1 hari ini. Datang dan berkata, Tuhan inilah minat Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan manusia keras. Ambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan menuai dengan apa yang Tuhan tidak pernah tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Tuhan tidak menyangka loh ya. Engkau tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh. Ini kan memanfaatkan orang lain. Dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak apa? Kau berikan kepada yang menjalankan uang. 1 itu dikasih talentanya ke siapa? Ke 10 yang paling banyak. Jadi ini Alkitabiah. Kita ini kan berkompetensi. Paulus bilang kita ini berlomba. Wah, ayo kita tusuk-tusuk. Semakin sedikit masuk surga, semakin luas tanahku. Amin. Teorinya begitu, teorinya begitu. Gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya gak pantas masuk dalam kerajaan Allah. Ya termasuk saya sebenarnya, kalau mau rendah hati. Tapi kan biar saya antagonis, saya gak ngomong gitu. Banyak orang gak pantas masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Termasuk Anda ini semuanya. Tidak masuk. Harusnya masuk neraka semuanya. Cuman karena kasih karunia, kita diselamatkan. Tapi kadang orang yang dikasih karunia ini juga gak tahu terima kasih. Halo? Kalau Anda perhatikan perumpamaan tentang talenta ini bagus banget. Yang 5 jadi 10. Lalu Tuhan bilang berkuasalah atas 5 kota. Memerintah di sana. Untuk sesuatu yang kalian dapatkan di sana, Anda harus perjuangkan di bumi. Ini saya ngomong sungguh-sungguh.
Kalau kamu tidak kerja sekarang di bumi, jangan harap nanti masuk surga, rumahku gede, aku memerintah jadi raja. Kok enak? Siapa yang masak? Kok enak gitu loh. Maksudnya kok kamu berpikir sesimpel itu? Maksudnya dalam arti kamu bakal di sana memerintah sama Tuhan. Kamu ini siapa? Apa yang kamu buat dalam hidup ini? Apa yang kamu sudah bayar di dunia ini? Gak ada. Dan kita berpikir dong dengan polosnya kita mati masuk surga terus kita hidup bersama dengan Tuhan sampai happily ever after. Oke. Mungkin rumah kita rusun di sana, mungkin kemah, mungkin kayak kos-kosan gitu. Ya Tuhan masa di bumi ngekos, di sana ngekos. Ya tergantung usahamu juga. Apa yang Anda bayar di bumi, Anda dapat di sana. Yang pertanyaan saya sama lagi, apakah Anda mau dimanfaatkan Tuhan? Ada yang jawab, enggak. Yang gini deh, yang mau angkat tangan. Nah lebih berani nih, saya gak jebak nih, saya gak jebak demi Tuhan, saya gak jebak. Yang mau dimanfaatkan Tuhan angkat tangan. Gak bagus, sudah punya hikmat ya. Oh ada ya. Yang tidak mau dimanfaatkan Tuhan angkat tangan. Coba. Takut masuk neraka juga kau kan, iya kan. Saya suka jemaat yang suam-suam kuku. Kita harus putarkan itu ayatnya. Dimuntahkan guys oleh Tuhan ya. Buah gitu. Kalian enggak kanan, enggak kiri, enggak panas, enggak dingin. Kalian kira safe, diam saja. Tidak, oke. Kita sering kali lupa bahwa kita tuh sudah dibeli Tuhan. In fact. Dan harganya lunas dibayar. Tubuh, jiwa, rohmu itu punya Tuhan. Ini bukan kiasan. Dia bayar kita 100%. Loh saat kalian datang sama Tuhan dan bilang Yesus Kristus Tuhan. Kalian rela dibeli sama Tuhan. Makanya jangan asal ngomong. Kalau kalian tidak mau hidup kalian dikendalikan Tuhan, diatur Tuhan. Jangan ikut Tuhan. Kalian masih bisa murtad. Saya kasih tahu kabar baiknya. Kalian masih bisa murtad. Keluarlah. Lakukan hal yang kamu mau. Jangan ikut Tuhan. Karena kalau kamu ikut Tuhan, kamu harus rela hidupmu dimanfaatkan buat dia. Karena hidupmu, tubuhmu udah dibeli. Sekarang gini kasarnya, kalau saya beli satu gadget misalnya, datang ke elektronik saya beli gitu ya. Terus saya tiba-tiba pakai, ada aplikasi foto gitu misalnya. Saya mesti tanya dulu, HP, saya mau pakai kamu untuk foto, bolehkah gitu. Kan bodoh ya saudara, saya sudah beli nih. Saya mau kasih ini, saya mau jadiin ganjel meja juga itu hak saya, betul? Karena saya sudah beli. Harganya lunas. Ya sultan aja memang saya taruh buat ganjel meja. Atau saya buat pembatas buku gitu. Handphonenya terlalu tipis. Boleh nggak? Boleh. Karena saya sudah beli. Harganya sudah lunas. Kenapa Anda protes kalau Anda diatur Tuhan? Tapi Anda bilang hidupmu sudah dibeli Tuhan. Kalau kamu nggak mau diatur Tuhan. Didun bilang minggu lalu. Kalau kamu nggak mau repot. Sebenarnya bukan nggak mau repot. Nggak mau dibuat repot. Lebih bagus. Ya jangan ikut Tuhan. Karena ikut dia pasti repot. Pasti banyak kerjaan. Ya jangan mau. Masih ada kabar baik. Kalian masih bisa murtad. Oke? Tunggu apa lagi? Silakan keluar dari tempat ini. Yang pertama, dia adalah Allah yang memanfaatkan. Tapi bukan cuma itu aja. Ternyata Tuhan itu juga Allah yang menjerumuskan kalian. Dia suka membawa kalian ke tempat-tempat yang gak enak. Tempat-tempat yang gak bagus. Tempat-tempat yang gak nyaman. Enggak mungkin. Tuhanku setia. Dia selalu menyertai. Dia yang ngomong sendiri kok. Lihatlah aku mengutus engkau. Seperti domba di tengah serigala. Gembala mana yang naruh dombanya di tengah serigala? Kalau enggak Tuhan yang kalian sembah. Jadi kalau kalian hidupnya susah, ketemu orang-orang yang nyebelin, ya karena kalian dilempar ke serigala. Anak saya pun tahu, ditiup, yang pakai batu yang tidak jatuh rumahnya, itu dongeng dia tiap malam. Oke, jerami, kayu itu pasti hancur. Kita tahu serigala kan. Nah pertanyaan saya yang kedua, mau enggak kalian dilempar ke serigala? Saya suka jemaat Tuhan yang seperti ini, dewasanya luar biasa. Tingkat pengenalan akan Tuhannya tinggi sekali. Mau enggak Anda dibuang ke tengah-tengah serigala? Loh, tapi diutus loh. Itu berarti kalian ketemu orang yang super duper nyebelin. Maaf, super duper brengsek mungkin. Super duper jahat. Kalian sengaja ditaruh di sana. Aku baik loh Tuhan, justru karena kamu baik. Taruh tempat yang paling jahat. Sedap kan? Sedap kan kau? Kita pergi jauhkanlah kami Tuhan daripada yang jahat. Wah enak hidupmu nak.
Hidupmu suci, baik gitu ya. Karena domba yang mulus, gendut, montok seperti saya ini ditaruh di tengah-tengah serigala. Serigala. Itu menggiurkan untuk mereka makan gitu loh. Ini saya nanya lagi, kamu domba ditaruh di serigala. Maksudnya Tuhan apa? Ya matilah. Secara konotasi pasti mati. Kecuali serigalanya sudah kenyang. Atau mungkin nyimpan buat nanti malam. Aku gak tahu ada yang vegan atau tidak. Tapi endingnya pasti mati serigala. Serigala kan gak punya ini ya. Untuk berpikir baik atau tidak di pikirannya dia. Bukan manusia. Bayangin. Tapi ada satu ayat lagi yang bilang seperti ini. Dahulu kita sepenuhnya dikendalikan oleh naluri yang berdosa. Adanya hukum Taurat justru memancing keinginan untuk melanggarnya sehingga kita semakin berbuat dosa. Demikian sifat dasar kita yang berdosa, instingnya menyeret kita ke dalam kebinasaan. Yang kita nggak tahu Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, kakakku sekalian. Kita dulunya serigala. Jadi intinya kita domba dengan pengalaman serigala yang diutus ke tengah-tengah serigala. Saya suka. Loh ya toh, kan dulu kita jelek kan, ya kan? Suruh kesaksian tentang kebaikan Tuhan susah. Coba kesaksian tentang keburukan Anda pasti ngantri nih. Banyak sekali, saya jahat sekali Tuhan, saya lakukan ini. Nah kita kan serigala kan, makan temen ya kan, tusuk di belakang, ngambil keuntungan buat diri pribadi, licik, memfitnah, tiup-tiup jerami, pokok kayu ya kan, maksudnya ambil babi, do it everything. Kita jahat, diubahkan Tuhan jadi domba karena firman, tahu kebenaran. Sekarang diutus lagi ke serigala, mau enggak? Harusnya mau dong, kan mantan. Teman-teman. Nah maksudnya mantan teman kita dulu. Kalian berpikirnya terlalu jauh. Untuk mereka tahu, kok kamu bisa jadi baik? Mereka perlu tahu kenapa kalian berubah. Domba itu hewan yang bodoh. Untuk meyakinkan dia, butuh effort. Dan itu pasti harus sangat meyakinkan. Kalau enggak, gitu ya. Kalau Shaun the Sheep masih oke lah ya, dia masih pinter lah ya. Tapi ini saya yakin bodoh. Karena domba komunal. Bukan hewan yang sendirian, lepas di mana gitu. Kagak, bodoh. Dia cukup lihat ada perubahan dalam hidupmu. Nah serigala ini siapa tahu mau dicukur bulunya. Diganti sama domba. Dulu kita juga jahat. Seringkali kita lupa. Anda mau dijerumuskan ke serigala? Diam lagi. Jemaat Tuhan yang ini luar biasa. Super sekali. Gak mau gitu ya. Tapi kalau Tuhan taruh karena hidupmu sudah dibeli ya itu urusan dia. Ya. Dia bukan cuman memanfaatkan. Dia bukan cuman menjerumuskan kamu ke serigala. Tapi dia juga Tuhan yang membunuh atau mematikan. Oh Tuhan senang banget sama hal-hal yang berbau kematian. Trust me. Saya mau tanya sama kalian. Tujuan gembala pelihara domba buat apa? Halo? Buat teman hidup. Oke, siapa tadi yang jawab itu? Tak aminkan loh. Buat apa saudara? Bulunya diambil, oke. Lalu dipotong, korban, sate. Harus dikorbankan, mati. Loh betul ya, kalau ada pesta-pesta yang mati siapa? Domba. Kalau Tuhan yang senang dombanya mati. Terus kalian berpikir, hidup kalian happily ever after? Tuhan gak pakai kalian. Jadi kalau ada beberapa orang yang disembelih Tuhan, it's normal. Memang itu tujuannya domba. Makanya jangan minta jadi domba, jadilah anjing penjaga. Setidaknya kan gak dimakan. Ya, herder, German Shepherd gitu ya misalnya. Gak akan dimakan. Cuman gak ada ayatnya itu. Sayangnya belum. Siapa tahu kalian mau tulis, boleh.
Masih domba sama kambing, sejauh saya pantau ini masih domba sama kambing. Dan dua-duanya bisa dikonsumsi, bisa dikorbankan kapan saja tuannya mau. Pertanyaannya, kalian mau dimatikan Tuhan? Yang ketiga nih. Tapi kalau baca kencang ya, hidup Kristus mati keuntungan. Kalau mati seneng dong, mati langsung ketemu Tuhan. Saya nggak lihat iman itu di sini sih. Tuhan saya belum kawin, kerjaan saya masih ini, masih banyak pencapaian yang kita mau buat di dunia ini. Sehingga kita nggak bisa kasih hidup kita sama Tuhan. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat sebiji gandum, satu lagi nih, nggak mati, nggak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji aja. Kalau dia mati, oh dia senang nih, dia menghasilkan banyak. Siapa mau jadi pupuk di sini? Untuk gandum-gandum. Ada yang mau dipotong, ada yang mau disembelih. Gitu ya. Pakai aku Tuhan, korbankan. Oke. Paulus bilang, darahku sudah tercurah sebagai korban. Sedapnya. Kita ke Tuhan, enggaklah yang aman-aman aja Pak. Enggak usah yang ekstrim-ekstrim gitu. Tuhanmu Allah yang ekstrim. Jadi kalau kalian mencari keamanan dan kestabilan, Anda ada di server yang salah. Sekali lagi masih ada kabar baik untuk Anda. Pintu bisa Anda keluar di tempat ini. Gak usah ikut Tuhan repot-repot, menyembah dia susah-susah, tapi hidupnya terakhirnya dikorbankan. Rugi kan? Rugi. Tuhan bilang, buat apa orang mendapatkan seluruh harta tapi kehilangan nyawanya? Bukankah nyawa lebih penting daripada harta? Ada satu ayat yang bagus ngomong seperti ini. Di dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman, ia juga, itu maksudnya Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu faithful, setia, nunggu. Sudah menopause, sudah gak bisa ngasih anak lagi. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Nanti saya bahas ini. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Yang tidak terhitung banyaknya. Mana kita pikir bahwa Tuhan itu bisa pakai sesuatu yang mati untuk menghasilkan ribuan kehidupan. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. And by faith even Sarah, who was past childbearing age, was unable to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, Abraham maksudnya. And he, ini bagus kata-katanya, as good as dead. Nggak ada sesuatu di dalam Tuhan yang lebih baik daripada kematian. Semakin ngana mati, semakin besar dampaknya. Oh ini teori, bukan konspirasi. Kalau kamu mau dipakai Tuhan besar, kamu harus mati untuk dirimu sendiri. Entah itu secara daging, atau mungkin Tuhan tuntut secara jasmani. Doesn't matter. Dari orang yang mati ini, as good as dead ini, lahir bintang pasir. Pertanyaannya, mau gak dibikin Tuhan mati? Supaya bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kalian pertahankan hidup kalian bilang komitmen kalian, aku mau seperti ini dengan pemikiran kalian, limitless. Limit maksudnya, kamu akan segitu doang. Terbatas sekali. Tapi kalau kamu serahin hidupmu sama Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan hancurin, Tuhan mau itu, oke gebuk, mati ya, habis ya kamu ya, habisin ya, oke Tuhan habisin. You can produce something more than you can imagine. Semua yang lebih dari. Karena remember this, ini quote saya cuma satu. The more he is present, the more, lupa aku, we are absent. The more he is present, semakin dia berkuasa, semakin kita gak ada. Bukan kayak itu teorinya. Yohanes bilang, biarlah engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Tapi nanti Tuhan setelah masa muda aku lewat, setelah aku menikmati hidupku dan sebagainya,
Tuhan sudah nggak kanggo. Oh, kan Tuhan pakai yang mati, berarti yang mati haid ya kan, yang sudah tua, yang sudah nggak guna lagi, jalannya susah, baru serahin hidup sama Tuhan. Yang nafas aja susah gitu ya. Nggak bisa sekarang kalau Anda mau. Pertanyaannya, tidak semua dari kita mau mati buat Tuhan. Sudah nggak mau dimanfaatin Tuhan, nggak mau dijerumusin, tidak mau dibunuh, tapi mau maksimal hidupnya. Kan super sekali ya. Maksimal untuk Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa dengan cara yang licik gitu. Gimana caranya? Gimana caranya kita nggak kotor? Ya kan? Gimana caranya kita nggak capek? Kalau kalian pelihara domba, ternak lah katanya. Kan kalian pasti korban kan? Tangan kalian pasti kotor, kalian pasti capek. Waktu kalian pasti kebuang, ada uang yang kalian bayarkan untuk pakan dan sebagainya. Pastilah susah. Tapi gimana caranya biar gak susah? Bayar orang lain. Kalian ngawasin, oke sudah kerja, kita kerja aja Tuhan, kaya store uang. Kalau konsep kalian nyogok begitu sama Tuhan, sekali lagi masih ada pintu keluar di sana, kalian boleh keluar dengan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Karena kalian gak dapat apapun di dunia ini. Orang yang paling rugi di dunia ini ada orang yang tidak mengalami Tuhan tapi ikut Tuhan. Buat apa coba? Buat apa coba? Ikut Tuhan dan ngalamin Tuhan. Buat apa? Apa artinya? Apa artinya kita susah-susah ikut dia, berkorban ke sok Kristen-Kristen, tapi sampai di surga nanti, loh Tuhan, kok aku segini aja, loh Tuhan. Kita kaget. Aku kira aku akan memerintah, ternyata kenyataannya jauh. Kita masih so far sama Tuhan. Kan kita gak pernah lakukan apa yang dia mau. Kita gak pernah mau hidup kita diatur sama Tuhan. Kita gak pernah mau disuruh Tuhan pergi. Kita gak mau dimatikan. Kita mau pakai ego kita. Kita mau jalan pakai pikiran kita. Kalian gak pernah sampai. Kesimpulannya, pada akhirnya, musik boleh maju. Manusia harus rela melepas 99 hartanya. Apapun yang kalian punya, uang lah. Harus rela membuang 99 mimpinya. Yes, true. Harus rela meninggalkan 99 piala, trofi, everything, kebanggaan yang kamu punya. Demi satu hal yang mungkin belum pernah kamu lihat dan belum pernah kamu bayangkan. Kristus. Karena 99 tadi equal dengan 1. Saya akan tutup dengan ayat ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini 3 pasal doang tapi powerful. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Simpel ya. Kalian lihat persamaannya enggak sih? Ladang sama mutiara ini nggak dikasih price tag sama Tuhan. Nggak dikasih harga. Kalau kalian tahu harganya, kalian pasti berusaha untuk nabung dan beli itu. Misalnya kalian mau beli mobil, rumah atau apa. Kalian tahu amount-nya ya. Kalian tahu jumlahnya, sekian gitu ya. Ratus miliar atau apa. Paling nggak kita tahu lah how to achieve. Ini nggak ada. Nggak disebut. Dia cuma bilang jual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yang mutiara juga jual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Mutiara apa yang dibeli dengan menjual seluruh miliknya? Semal itu kah? Pertanyaan saya kalau itu orang kaya banget. Mestikah harus jual semua asetnya? Kayak Elon Musk gitu demi satu mutiara. Dia jual semuanya. Gak worth it ya. Tapi ini Yesus loh. 99, teman-teman dengerin. Gak cuman ngomongin tentang jiwa. Tapi juga tentang hak. Sekarang aku tanya sama kalian. Kalian punya apa di kantong kalian? Coba Rob, kamu bawa dompet gak? Paling gampang sama Robi nih. Saya gak kenal dia ya. Saya gak kenal dia. Jadi kita nih, kalau pertunjukan kayak gitu. Silakan berdiri. Bapak siapa namanya? Robi? Oke, tadi coba. Ada dompet gak? Ada uangnya kan? Ngus, saya suka. Berarti itu semua ya, tabungan sudah di situ semua berarti ya. Kata banyak ATM semua di sana. Untuk kalian tuker sama mutiara, saya minta semua yang dia punya.
Dengerin teorinya. Kamu pakai jam kayaknya. Oke, ya itu paling berapa. HP oke, sepatu lepas, ini semua sampai dia jual semua. Telanjang bulat, saya kasih mutiaranya. Datang satu orang lagi, saya nggak punya Sony misalnya, saya nggak punya apa-apa. Dompet nggak bawa, tiba-tiba kan dia taruh di tas, saya nggak punya apa. Kamu punya apa Son? Cincin, punya ya apa? Uang receh 200 perak, nggak apa-apa. Saya tukar juga sama mutiara. Ya teman-teman, ini bukan masalah harganya. Teorinya ini 99 ditukar 1. Kalau kalian nggak ngasih semua yang kalian punya, kalian nggak boleh ambil mutiara itu. Saya nggak peduli kamu miskin, saya nggak peduli kamu kaya, punya talenta 10, punya talenta 1, enggak. Di dalam Tuhan kasih semua, lalu dia akan kasih mutiara itu. Dan setiap orang beda. Makanya Tuhan bilang, orang yang punya banyak dituntut banyak. Orang yang punya sedikit dituntut sedikit. Tuhan, aku cuma punya 1 talenta, uangku cuma sekian, aku kayak nggak melayani Tuhan. Aku cuma bisa ngantar-ngantar orang. Aku gak punya kemampuan yang lain. Aku gak bisa nyanyi. Cuman itu yang aku punya. Kasih ke Tuhan dan kamu akan dapat mutiara. Buat kalian yang punya 10 talenta, kalian cuma kasih 7. Berarti kalian gak kasih 99 sama Tuhan. Berat. Berat. Ini berat. Seluruh hartanya baru 1. Nangkap gak maksud saya di sini? Halo? Menurut kalian, bagaimana caranya Tuhan Yesus selamatkan kita? Dia tinggalkan 99 miliknya, mencari 1 kita. Teori yang sama. Secara Tuhan, dia gak perlu lakukan itu. Dia punya semuanya. Dia tinggalin semuanya. Buat kamu dan saya. Itu teorinya. Jadi kalau Tuhan bilang, jual semua yang kamu punya, lalu ikut aku. Dia gak berlebihan. Karena dia lakukan dulu. Sebelum kita. Paham maksud saya? Anda paham maksudnya 99 dan 1 sekarang? Setiap dari kita pegang 99. Saya percaya entah apapun itu dalam hidupmu sekarang. Egomu, mimpimu. Apapun yang kamu defend, apapun yang kamu pertahanin. Tuhan bilang, aku gak bisa pakai kamu. Kalau kamu gak lepas itu buat aku. Mungkin kamu pegang 99 alasan untuk menolak Tuhan juga. Aku juga gak bisa pakai kamu kalau kamu pegang itu. Hari ini renungin yuk. Punya waktu sebentar sama Tuhan. Buat apa sih aku hidup lama-lama di dunia ini? Sedangkan aku sendiri gak menikmati apapun dari Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Teman-teman boleh siapin.